ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين صل وسلم وبارك على محمد في الآخرين صل وسلم وبارك على محمد في النبيين صل وسلم وبارك على محمد في المرسلين صل وسلم وبارك على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. Sadaqallahul azim. Para bapak, para ibu, jamaah kajian kitab Riyadhus Shalihin ingkang kula hormati, muji syukur alhamdulillah kepada detik lan saat menika kita sedaya tansah pinarihan pinten-pinten nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, termasuk iki menika nikmat istiqomah. Saben-saben dinten Senin kita sami-sami rawuh wonten ing musala ingkang mulia menika. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahi poso sunah Senin iki, uga salat jamaah maghrib, lan ugi belajar kita bareng-bareng sedaya wau kami sebagai amal saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang hormati, alhamdulillah kelulusan detik dan saat ini kita masuk tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya Nabi kita dilahirkan. Bila malam ini kita cancel di belajar hadis itu, kita sampaikan detik-detik kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang hormati, wonten ing mukadimah kalau kita sama menyampaikan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul andana Muhammad bi fadlillahi, kelawan karunia Allah, wa bi rahmatihi, lan rahmatun Allah, fa bidzalika, mongko yang demikian itu, fal yafrahu, sira kabeh kok padha bergembira. Jamaah yang hormati, ayat 58 surat Yunus niki wonten ingkang memberikan penjelasan bilih sing dimaksud kita tetap bergembira adalah atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ugi penafsiran bilih ingkang dipun maksud falyafrahu, sira kabeh kok padha gembira, adalah agama Islam. Wallahu a'lam. Tapi mriki lafaz yang menunjukkan buah itu kembali rujuknya semacam pelaku yang memiliki akal, berarti inten Rasulullah. Buah lahiran Rasulullah itu khairun, lebih baik, mimma, dari apa, yasma'una, harta benda yang kita kumpulkan. Jadi sakit rujuknya bahwa buah itu yang dimaksud lahiran Rasulullah. Wonten malih sing memberikan penjelasan
bahwa kita diperintahkan untuk bergembira dengan datangnya agama Islam. Allah Tuhan. Jamaah yang hormati, salah satu syarat kita ingin masuk surga niki kerja mencintai Rasulullah. Maka dalam sebuah hadis yang menyebutkan kecintaan kita terhadap Rasulullah harus melebihi daripada cinta kita terhadap orang tua kita sendiri, cinta kita terhadap putra putri kita sendiri, bahkan riwayat Anas, cinta kita terhadap Rasul harus mengalahkan seluruh manusia yang ada di dunia. Mila, nalika kita ingin memperoleh surga dan mencintai Rasulullah, salah satunya adalah ini saat ini, detik ini adalah Nabi kita dilahirkan ke dunia. Jamaah kembali dumateng judul. Kalau kita memberikan sebuah judul, detik-detik kelahiran Rasulullah, kita bagi menjadi dua kelompok, sebelum Nabi dilahirkan dan setelah Nabi dilahirkan. Jamaah yang hormati, beberapa peristiwa yang muncul di permukaan dunia pada saat itu sebelum Nabi kita dilahirkan adalah pintu-pintu surga telah dibuka Allah. Ini pertanda bila umat ini jangan sampai tidak masuk surga. Itu berarti terjemahnya di saat Nabi kita mau dilahirkan, seluruh pintu surga telah dibuka Allah. Ini maknanya pun kita umat ini berasal dan sampai menuju suatu hati ini untuk menuju suatu peristiwa yang pertama kali sebelum Nabi kita dilahirkan ada hancurnya pasukan gajah. Ini pasukan Abraha yang dipimpin oleh seorang yang bernama Abi. Pada saat itu masyarakat kata yang berkunjung di Ka'bah, kata berseliaran di Ka'bah, sehingga mana dan hatinya Abraha itu sakit, sehingga untuk menandingi Ka'bah ini biar tidak menarik, seorang yang bernama Abraha telah membuat dan membuat gereja yang termewah dengan harapan masyarakat biar beralih berkunjung ke gereja dan tidak lagi senang mengunjungi Ka'bah. Tetapi apa yang terjadi? Gereja yang semoga itu, gereja yang sekolah itu ditinggalkan buat apa? Tapi malah berkunjung terus sehingga mana ada berbahaya. Kalau tidak saya hancurkan, ini tentu pengaruh akan luar biasa terhadap pengaruh masyarakat. Sehingga pada saat itu Abraha dengan pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah dalam rangka supaya bisa tertandingi dengan munculnya gereja. Tapi jamaah terhormati, atas kuasa dan takdir Allah, Allah telah mengirimkan krikil-krikil yang diambilkan dari neraka, dan krikil itu memiliki alamat dan nama luar biasa. Ini belum pernah terjadi. Krikil yang diambil di dalam neraka itu dalam kondisi menganga dan dalam kondisi membara, krikil itu telah ada nama-nama korban yang akan dihancurkan. Itu peristiwa sebelum Nabi kita. Dan ternyata habis. Pasukan gajah pada satu habis, termasuk Panglima Abu tadi habis, karena ternyata Abu juga ada namanya. Krikil itu ada namanya Abu. Itu peristiwa sebelum Nabi kita dilahirkan. Peristiwa yang ketiga, pintu-pintu neraka telah ditutup. Niku maknanipun umat ini ojo sampai nyicipin rokok.
Sekalipun kita ini nggak ada tauhid, nggak ada iman, dimungkinkan akan mampir ke dalam neraka selama 33 tahun. Sampun jelas dan gene Quran surat Al-Hijr ayat 44. La sab'atu abwabin. Neraka itu memiliki pintu. Tiap-tiap pintu ada penghuninya. Pintu yang pertama disediakan untuk orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi itu telah melakukan kesyirikan. Pintu yang nomor 2 disediakan untuk orang-orang Nasrani. Demikian orang-orang Nasrani juga telah melakukan kesyirikan, telah menyembah Tuhan yang 3. Wonten Tuhan Bapa, wonten Tuhan Ibu, wonten Tuhan Roh Kudus, gak masuk akal. Tenggene Quran surat An-Nahl ayat 51, Allah sampun berpesan, wala tattakhidhu ilahaini itsnaini. Aja sampai sira kabeh menjadikan Tuhan yang 2. Kapan Allah melarang menjadikan Tuhan yang 2, berarti Allah ugi melarang menjadikan Tuhan yang 3 seperti yang disembah sederek kita kaum Kristiani. Kalau Allah melarang supaya kita boten menyembah Tuhan yang 2, berarti Allah ugi melarang kita nyembah Tuhan 4 kados dene Tuhane orang Hindu dan orang Buddha. Ada Dewa Brahma, ada Dewa Wisnu, ada Dewa dan lain-lain. Jamaah ingkang hormati, pintu ingkang nomor 3 diperuntukkan kangge tiang-tiang Majusi, sebab tiang Majusi adalah penyembah api. Pintu yang nomor 4 diperuntukkan untuk As-Sobiin. As-Sobiin itu tiang-tiang ingkang menyembah bintang. Pintu yang nomor 5 diperuntukkan kangge tiang-tiang kafir Mekah. Pintu yang nomor 6 diperuntukkan kangge tiang-tiang sing munafik. Pintu yang nomor 7 diperuntukkan kangge tiang yang bertauhid di saat membaca 2 kalimat tauhid hanya pada saat nikah mau. Setelah nikah sampun boten ngerti mushola, setelah nikah boten nate ngaji, setelah nikah boten nate jamaah, itu orang yang akan diancam masuk neraka. Gak lama, cuma 33 tahun. Tapi di saat Nabi kita mau lalu, itu pintu neraka semua ditutup. Maksudnya pun ojo sampai umat ini nyicipi masuk neraka. Sebab masuk neraka itu gak ada yang kuat. Suwene cuma 30 tahun. Terus sapira suwene? Kita sakit konversikan di dalam Quran surat Al-Ma'arij ayatnya ayat 4. Tentu wonten fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin. Satu hari tenggene akhirat setara dengan 50.000 tahun. Pantun jenengan kalikan 33 tahun dikalikan 50.000 tahun. Kira-kira berapa? Jamaah ingkang hormati, peristiwa ingkang salajengipun nalika Nabi kita badhe lahir adalah rembulan pada saat itu telah sigar menjadi 2. Rembulan pada saat itu telah sigar menjadi 2. Dan ini pernah dibuktikan ahli oleh Amerika, benar-benar bulan itu pernah terbelah. Jamaah ingkang hormati, peristiwa ingkang nomor 5, ribuan malaikat turun ke bumi sehingga memadati gunung-gunung yang ada di Mekah. Peristiwa yang nomor 6, sebelum Nabi lahir, seluruh bintang yang ada di angkasa itu bersinar terang, lebih terang 3 kali daripada biasanya. Itu peristiwa sebelum Nabi kita dilahirkan. Peristiwa sebelum Nabi dilahirkan yang kedua. Yang pertama, nomor 1, kejiwaan Ibu Aminah itu merasa tenang dan damai. Berbeda sekali dengan kebanyakan ibu-ibu nalika hamil. Sebab ibu-ibu nalika hamil itu badannya loro. Kapan tak melahirkan dengan selamat pasti mati.
Tapi kondisi kejiwaan Ibu Aminah pada saat itu betul-betul tenang dan tentram. Kemungkinan mendapatkan pertolongan dari Allah karena akan melahirkan seorang nabi yang sangat mulia di Jakarta ini. Peristiwa yang nomor 2 sebelum nanti kita dengarkan adalah mendapatkan doa dari malaikat yang isinya, Ibu panjenengan tenang, sebentar lagi akan melahirkan seorang nabi yang sangat mulia di Jakarta. Itu sebelum nabi dilahirkan. Nomor 3, mendapatkan pesan langsung dari Allah yang isinya Anda jangan takut, Anda jangan sedih, sebentar lagi rahim Anda akan mengeluarkan seorang nabi yang sangat mulia di Jakarta. Saat satu pun mendapatkan doa dari malaikat yang kabarnya hampir sama, kemudian langsung ditelepon Allah yang isinya, Ibu, rahim panjenengan akan melahirkan seorang nabi yang sangat mulia di Jakarta ini. Enggang melakukan di menika seluruh zikir para malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada zikir yang ada di dunia. Ternyata zikir para malaikat ini didengar sampai di telinga Ibu Aminah. Kira-kira orang yang mendengarkan zikir itu tenang atau tentram? Susah atau setia? Tentu tenang, tentu tentram. Jangankan zikirnya malaikat, zikirnya manusia saja kalau kita mendengarkan bisa menenangkan hati. Ini malaikat yang zikir, yang gak banyak ekor-ekor, yang gak banyak ngantuk, gak banyak tidur, gak banyak apa. Malaikat zikir dari 1 sampai 7 terdengar sampai telinga Ibu Aminah. Itu peristiwa yang luar biasa. Jamaah yang terhormati, selajengipun peristiwa sebelum Nabi dilahirkan, mimpi ketemu Bapak di menika Nabi Ibrahim. Terus dalam mimpi itu Nabi Ibrahim berpesan yang sama, yang seperti disampaikan para malaikat dan yang seperti disampaikan oleh Allah. Tenanglah wahai Aminah, Anda akan menjadi wanita yang terhormat, sebab rahimmu akan melahirkan seorang nabi yang sangat mulia. Itu pesan di saat mimpi ketemu Nabi. Jemaah yang hormati, peristiwa saat ini pun nomor 6. Ibu Aminah melihat seluruh sudut kota itu bersinar dan bercahaya. Logikanya gak masuk akal. Sebab PLN pada saat itu belum dokter. Jangankan PLN, genset dokter. Tapi ternyata pada malam itu, malam nanti itu, seluruh sudut kota Ibu Aminah menyaksikan dengan mata kepala sendiri semuanya bersinar. Sungguh luar biasa. Jamaah yang hormati, selanjutnya ternyata makhluk yang ada di dunia merasa berbahagia dengan akan lahirnya Rasulullah. Peristiwa berikut pun seluruh makhluk yang ada di langit 1 sampai langit 7 juga merasa berbahagia sebab akan datangnya seorang nabi yang mulia. Jamaah yang hormati, perlu kita sampaikan, tercantum di dalam itu ternyata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah memiliki tanda di saat pohon kurma yang kering, berarti nabi yang terakhir namanya Nabi Muhammad, dia akan segera. Dan terbukti nalika Nabi berlahir di dalam kitab Taurat dan ada di kitab Injil. Tapi oleh orang Yahudi dan orang Nasrani tidak disampaikan ke umat gara-gara sakit hati dan cemburunya orang Yahudi dan Nasrani. Sebab hampir 90% Nabi dan Rasul yang berjumlah 124.000 Nabi dan 313 Rasul itu dilahirkan dari Bani Israel. Tapi
informasi akan lahirnya seorang nabi bukan disampaikan ke umat dengan sakit hatinya. Jadi jumlah nabi 124 nabi, 124.000 nabi dan 313 rasul, 90% lahir dari Bani Israel. Tapi nabi ini justru lahir dari kalangan Arab Saudi, sehingga sakit dan dendam seorang Yahudi dan jamaah yang menghormati kejadian saat ini pun nalika Rasul badhe lahir, langit kembali cerah secerah yang sebelumnya pun terjadi. Tapi ada satu riwayat di saat melahirkan Nabi kira-kira jam setengah 3. Itu Ibu Aminah telah mengalami keresahan jiwa. Amargi boten-boten keluarga ingkang mendampingi. Pada saat itu mertua Abdul Muthalib itu sedang ibadah di sekitar Ka'bah pada saat itu, malam mau lahirnya Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus 4 wanita mulia. Wanita mulia yang pertama yang diutus untuk mendampingi adalah Ibu Hawa, istrinya Bapak kita ada. Kemudian yang kedua Ibu Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Yang keempat Asia, suaminya Betul binti Muzahimil, dan Maryam binti Imran. 4 wanita mulia diminta untuk mendampingi Ibu Aminah pada saat mau melahirkan. Singkat kisah, setelah melahirkan kira-kira mendekati adzan subuh, kira-kira ternyata ada peristiwa yang mengguncangkan dunia. Pada saat itu arsy Allah bergetar hebat. Padahal arsy Allah itu makhluk yang paling besar di jagat raya. Satu sering kita sampaikan, berapa sih besarnya arsy Allah? Ibarat bumi kalau bisa kita gambarkan seperti cincin ini, kemudian cincin ini kita lempar di tengah-tengah padang pasir. Pada pasir itu adalah arsy Allah. Betapa besarnya arsy Allah. Surga neraka masih jauh lebih kecil nalika dibandingkan dengan arsy. Itu bergetar gara-gara kelahiran Nabi kita. Allah. Jamaah yang hormati, peristiwa selanjutnya Istana Kisra yang ada di Eropa itu ternyata mengalami keguncangan yang luar biasa, sehingga ada 14 balkon yang ada di lantai 2 itu tersungkur jatuh. Istana Kisra yang ada di Eropa itu berguncang hebat di saat Nabi kita dilahirkan, sehingga ada 14 balkon yang ada di lantai 2 itu berjalan luar biasa. Peristiwa yang nomor 3, api abadi yang menjadi sesembahan orang Majusi mendadak padam. Itu karena salah. Api yang diagungkan oleh orang-orang Majusi di saat Nabi kita lahir langsung mati mendadak. Tapi para penyembah tidak berhenti berusaha untuk menghidupkan kembali, tapi bukan hidup. Di sumber dari pendekatan di apa-apa itu luar biasa. Itu peristiwa yang terjadi setelah Nabi tadi. Kemudian peristiwa berikutnya ada gereja yang ada di Eropa itu rata dengan tanah. Pada maghrib, asar itu masih kokoh gereja ini. Tapi begitu menjelang kira-kira jam 3 mau mendekati subuh, Nabi kita dilahirkan, gereja ini telah rata dengan tanah. Ini yang tidak bisa diukur. Dan peristiwa yang nomor 5, ternyata pada saat itu Ka'bah Al-Mukarramah telah mengalami perguncangan selama 3 hari 3 malam. Apa yang terjadi? Dengan goncangnya Ka'bah selama 3 hari 3 malam itu, seluruh patung yang menghiasi di sudut-sudut Ka'bah
yang berjumlah 360 patung itu jatuh. Dan anehnya jatuhnya itu dalam kondisi sujud. Patung itu patung yang tidak punya akar, tapi ternyata jatuhnya patung itu dalam kondisi sujud menyembah Allah. Berarti kira-kira lahirnya Nabi untuk memberantas orang-orang penyembah patung harus bertauhid semua. Itu peristiwa di saat Nabi kita. Akbar pada saat itu sholat biasa 360 patung. Tapi sekarang bersih. Ini ada kejadian setelah Nabi Muhammad SAW. Jamaah hormati, saking peringatan kelahiran Nabi ini, inspirasi nopo ingkang saged kita ambil, pelajaran nopo ingkang saged kita ambil, semoga kita buka sembarang hadis. Lama kasurat Quraisyun ida nabihi wa darahu qala Allahumma ighfir lahu fa innahu la ya'lamun fa bidzalika anzalallahu fi wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu termaktub di dalam Quran surat Al-Quran ayatnya ayat 4. Lama kasurat Quraisyun, ketika banyak orang-orang kafir idai Nabi yang telah menyakiti Nabi, Wadarahu bahkan sampai memukul Nabi, apa yang dilakukan? Nabi berdoa, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah mereka, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Ini apa? Kita dipukul, mau dibunuh, dihina, tapi malah kita berdoa, itu belum ada contoh. Yang ada bahwa kita melakukan perlawanan, tapi apa yang dilakukan Rasul? Allahumma ighfir lahum, ampunilah mereka ya Allah, fa innahum la ya'lamun. Ini yang benar. Fadidzalika, maka dengan demikian anzalallahu, Allah telah menurunkan fihi yang termaktub di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Quran ayatnya ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini akhlak yang agung. Ini terbukti. Kalau buktinya Rasul itu memiliki akhlak yang agung banyak, ada ratusan kasusnya. Salah satu setiap mau membaca yang biasa juga dengan hari ini sakit, tolong tunjukkan rumahnya. Kalau kita disakiti, jangankan kita yang mendahului menjemput, pijak pun nggak akan mau ngapain. Kalau menjadi itu untuk jak nyamblang bokor yang sekiranya. Tapi Rasul orang yang pertama yang menjemput orang sakit, kemudian orang ini merasa kesal dan bersahadat di hadapan Rasul. Ini Muhammad setiap saat aku beri, tetapi pada saat saya sakit dia yang pertama yang menjemput. Tetangga saya depan rumah, tetangga saya belakang rumah, kanan dan kiri rumah, belum satu pun tetangga yang menjemput. Tapi engkau Muhammad yang setiap saat saya sakit, orang yang pertama menjemput saya. Itu di nomor sakit kita yang pertama. Itu juga yang ini. Namun peristiwa yang kedua, Nabi pernah berjalan dari kampung kosong menuju pasar kota Madinah bersama ibu pedagang. Bocor ini kopi bawa. Itu ibu ngomongin, "Jom, aku kenal Muhammad." Mendelok Muhammad itu gila, Muhammad itu tolol, Muhammad itu pendekatan mudah. Singkat kisah sampai di pasar, kemudian Nabi matur dan sehingga sebut Muhammad itu dikelebihan. Ini yang diberi anak dari uang ini
Tapi nanti boten sampai ke pasar, kasih tahu Mbak, sing jenengan maksud Muhammad itu aku inna soal ini. Peristiwa yang nomor 3, Rasul itu nanti imami di Masjid Nabawi 2 hari 2 malam baru ketemu hari. Secara manusiawi tentu lemah kondisinya, sehingga imam itu kotor, tak tenang. Nah, begitu mantuk mendapatkan sepotong roti, sesampainya di rumah istrinya belum bangun kira-kira. Roti diletakkan di atas lemari, kembali ke masjid. Selesai masjid pulang lagi dicari roti itu tidak ada. Aku mau beli roti dan beli lemari. Ya Rasulullah, ngapunten niku ekonomis kalau banyak. Alhamdulillah istri saya dalam kondisi bagaimana ternyata masih mampu bersedekah. Itu kan celana langkah itu dari masalah Rasul itu aman kalau bisa kokong benar kira-kira. Tapi Rasul malah ngomong aku itu kan kejadian seperti itu. Rasulullah itu hampir setiap malam sebab statusnya sebagai presiden dan sekaligus pemimpin agama. Jadi setiap malam itu rapat. Setelah nanti pulang rapat kemalaman, maka pintu 3 kali baru dibuka. Rasul sehingga membuka baju panjangnya digelar di depan pintu istirahat itu. Malam-malam istrinya lilir. Berarti si Nabi dari Rabu dibuka pintu itu. Astagfirullahaladzim, suami saya tidur di depan pintu. Sehingga 10 malam Nabi dari mau ini tunggu dong, duduk. Tapi Nabi malah minta, ini pelajaran Nabi bapak-bapak. Sehingga kamu tuh rapat, galau-galau orang itu gak marah-marah. Tapi malah disuruh. Nah, jadinya pas saya ketemu gak waktu. Saya gak akan mulai. Ini tunggu dong nanti, duduk itu tahu kan kira-kira. Saya gak akan mulai, Nabi malah disuruh. Itu peristiwa yang sudah lewat jelas. Makanya Allah menjelaskan bahwa innaka la'ala khuluqin adzim. Muhammad cukup memiliki akhlak yang jamaah yang hormati kesehatan cerita-cerita lain ini, tapi bisa kita sampaikan. Yang terakhir sebagai kesimpulan, tidak akan bisa masuk surga kalau tidak memiliki akhlak yang mulia. Jangan boleh cek di Quran surat 10 ayatnya ayat 26. Sudah balik, tidak akan bisa masuk surga walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli haji, walaupun kita ahli sedekah, walaupun kita ahli puasa, bahkan haji dan umroh berulang tidak akan bisa masuk surga kalau tidak memiliki akhlak yang mulia. Itu Quran surat ke-10 ayatnya 2. Kapan gak mulia berarti awal. Kapan kafir berarti elek. Nah, orang yang berakhlak awal dan elek itu tempatnya di neraka. Itu jawaban 27. Ayatnya sama, ayat 10 tapi suratnya sama. Surat yang ke-10 tapi ayatnya berbeda. Ayat 26 orang yang berakhlak baik pasti masuk surga. Ayat 27 orang yang berakhlak jelek pasti masuk neraka. Jangan silakan cek nanti di rumah cek Quran surat ke-10 yang masuk surga adalah orang-orang yang berhati mulia dan yang masuk neraka adalah orang-orang yang berhati jahat. Jadi pelajaran dan inspirasi ketika kita mengikuti pelajaran Rasulullah SAW dan tunggu peringatan ini termasuk kita cinta terhadap Rasul. Karena salah satu syarat masuk surga harus cinta Rasul melebihi cintanya terhadap orang tua kandung dan melebihi cintanya terhadap anak kandung dan juga melebihi cintanya seluruh manusia yang ada di jagat raya ini. Itu hadis sahih riwayatnya insya Allah Bukhari Muslim dan ada tambahan dari Anas mencintai seluruh manusia yang ada di jagat raya. Mudah-mudahan kita setuju tingkat tergabung di dalam majelis kajian hadis dari Solihin termasuk yang mengajar akhlak mulia. Setelah ini pun kita setuju masuk surga dan kita setuju dipun catat termasuk hamba-hamba
yang cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini la ilaha illa anta wahdina wa rafiqna ila haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakatil qur'anil azim wa bi hurmatil habibika wa nabiyika karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya latif waj'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal ya rabbal alamin wa najata minan nar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Kurang langkung pun disebut dengan kata cuma para jamaah langkung halayak ramai ingkang mengikuti lewat channel YouTube ataupun Facebook. Barangkali ada salah kelirunya